sudah mempersembahkan pujian penyembahan kami, dan juga waringi kami sebagai tanda kasih kami, iman kami kepada Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan terima semuanya menjadi satu persembahan yang hidup kudus berkenan kepada. Berkaryalah dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami. Berkati kami Tuhan. Kami mau belajar firman-Mu. Tibalah masanya kami mendengar suara-Mu Tuhan. Berkarya dengan perantaraan kuasa Roh Kudus-Mu. Karena kami sangat percaya firman Tuhan dan Roh Kudus tidak terpisahkan. Kami buka hati kami untuk belajar firman-Mu. Tolong kami semua agar kami semua menjadi pelaku firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ya, silakan duduk, Tuhan berkati. Tuhan berkati yang penyembahan yang memimpin kita dalam menyembah Tuhan pada pagi ini. Oke, salam dan selamat bertemu lagi dalam rumah Tuhan pada hari ini. Ini merupakan satu kegiatan yang perlu kita pertahankan. Itulah dalam Ibrani katakan, jangan biasa meninggalkan pertemuan-pertemuan. Jadi pertemuan-pertemuan seperti ini merupakan satu perkara yang sangat penting. Ada satu pengkhotbah katakan, kalau mau laju boleh sendirian, kalau mau kekal sampai destinasi yang kekal harus bersama-sama. Jadi Bapak Ibu, sering kita saling memerlukan satu dengan lain. Banyak dalam teks firman Tuhan mengajar kita supaya kita selalu bersatu. Kita melihat kehidupan jemaat mula-mula, mereka selalu bersatu. Kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Kita belajar corak-corak kehidupan bukan daripada luar Alkitab. Kita belajar corak-corak kehidupan, langkah-langkah di dalam Alkitab. Itu sangat menolong kita lah. Puji Tuhan karena banyak terjemahan-terjemahan Alkitab yang boleh kita mengerti. Kita boleh mengerti dalam bahasa Inggris, silakan. Kita boleh mengerti dalam bahasa Kaya, bahasa Iban, bahasa Pengakuan, dan sekarang terjemahan Alkitab. Semuanya kita boleh pakai karena itu menyokong mengenai supaya kita boleh mengerti firman Tuhan. Dalam bulan ini kita belajar tentang melabur dalam kerjaan Tuhan. Seperti mana yang saya katakan minggu lalu, pelaburan kita itu bukan uang ringgit kita saja. Pelaburan kita itu adalah seluruh kehidupan kita. Amin, seluruh kehidupan kita. Jadi tema kita minggu lalu adalah apa kualiti pelaburan kita? Apa kayak emas, perak, dan batu permata? Karena itu merupakan bahan yang sangat bernilai kekal walaupun dibakar dengan api pencobaan, dengan api kesusahan, dengan api tantangan hidup, tidak akan terbakar. Tetapi apabila kehidupan kita sepertinya kayu, jerami, dan rumput kering, ada sedikit masalah, terbakar iman kita, terbakar kasih kita, tidak bertahan lama. Itu pengertian yang sangat jelas. Tuhan mengharapkan kita mempunyai bahan-bahan yang tahan, emas, perak, dan batu permata. Kalau kamu boleh rujuk 1 Korintus 3, 10-15. Itu yang kita belajar minggu lalu. Minggu ini kita akan belajar satu teks firman Tuhan sekali lagi, yaitu dari Roma 12:1-2. Ini juga berbicara tentang dasar pelaburan kita. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Yang sejati itu adalah yang benar. Tidak ada kepura-puraan, itu sejati. Pure kata Inggris itu. Tidak ada campur-campurnya dengan yang lain. Kalau persembah betul-betul. Tidak menduakan hati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini,
tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membezakan dalam bahasa Malaysia, membezakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Puji Tuhan, di hadapan Tuhan kehidupan kita adalah seperti ini. Tuhan mau kita melabur dalam kerjaannya tepat dan benar, karena pelaburan itu adalah seluruh kehidupan kita, bukan uang ringgit saja. Kalau kita ingat, pelaburan kita hanya uang ringgit kita saja yang masuk surga, roh kita terima masuk. Itulah sebenarnya saya berkali-kali katakan, pelaburan kita itu adalah seluruh hidup kita, hati kita, pikiran kita, langkah-langkah kita, gerak-gerik kita, dari hari Senin sampai hari Minggu, sambung lagi terus menerus. Jadi itu sebabnya tema kita pada hari ini adalah dasar pelaburan yang menyenangkan hati Tuhan. Ini topik pelaburan kita yang kita belajar bulan ini, dasar. Kita perlu ada dasarnya. Apa tujuan dia? Apa sasaran dia? Kita mempersembahkan hidup kita. Kita mau menjadi orang Kristen. Kenapa kita mau menjadi orang Kristen? Supaya kita bagaimana? Jadi karena pelaburan itu adalah seluruh kehidupan kita. Jadi kehidupan kita menjadi orang Kristen itu adalah hidup kita di dalam Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari, kita pastikan bahwa dasar pelaburan, karena ingat, kalau saya sebut pelaburan itu adalah kehidupan kita, seluruh kehidupan kita, bukan uang ringgit kita saja, bukan hanya apa yang kita lakukan itu saja, tapi seluruhnya harus menyenangkan hati Tuhan. Amin. Harus menyenangkan hati Tuhan. Saya juga berusaha seperti itu, saudara. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama berusaha mempunyai dasar yang menyenangkan hati Tuhan. Yang pertama itu adalah ibadah yang benar di hadapan Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kita semua mempersembahkan tubuhmu. Di sana dikatakan tubuhmu seluruhnya, dari ujung kaki sampai ujung rambut, hati kita, pikiran kita harus kita persembahkan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ibadah kita adalah sesuatu penyembahan kita. Karena penyembahan kita bukan hanya hari Minggu saja, saudara. Bukan hanya 1-2 jam saja penyembahan kita, ibadah kita bukan. Ibadah kita itu adalah seluruh hidup kita. Kalau saya katakan dari hari Senin sampai hari Minggu, sambung lagi. Bulan Januari sampai bulan Desember, tahun depan sambung lagi. Tidak berhenti, saudara. Jadi itu adalah ibadah yang di hadapan Tuhan. Tuhan mau kita mempunyai ibadah yang benar. Kalau kita mau menjadi orang Kristen, jadi orang Kristen dari hari Senin sampai hari Minggu, bulan Januari sampai bulan Desember, sambung lagi. Tidak ada henti-hentinya, saudara. Kalau kita melihat apa artinya mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Yang hidup ini adalah tidak ada yang terkecuali. Waktu saya kaji apa artinya yang hidup, tidak ada yang terkecuali. Pikiran kita berikan kepada Tuhan, Tuhan kontrol pikiran kita. Hati kita serahkan kepada Tuhan, Tuhan kontrol hati kita. Seperti mana hari ini, pagi ini, kita lakukan untuk Tuhan. Walaupun manusia lain tidak tahu kenapa kita menyembah Tuhan, kenapa kita berdoa, kenapa kita datang ke rumah Tuhan. Walaupun orang lain mungkin samar-samar tidak mengerti, tetapi yang kita pasti biar Tuhan tahu. Hidup ini artinya dapat berfungsi. Dulu ada satu orang ceritakan dia diberi hadiah satu jam tangan. Dia begitu gembira menerima hadiah jam tangan tersebut. Hadiah hari jadi saya kurang tahu, tapi hadiah kata dia, hadiah jam tangan. Harap ini jangan kamu buat di saya. Waktu dia mau pakai jam tangan itu tidak bergerak, pusing.
mati, tidak berfungsi, saudara. Tidak berfungsi. Jadi persembahan yang hidup itu harus berfungsi, bukan untuk diri sendiri, tapi untuk Tuhan. Amin. Untuk Tuhan. Jadi itu sebabnya kita harus mempersembahkan hidup kita, bukan untuk diri sendiri, berfungsi untuk Tuhan. Waktu orang melihat jam tangan yang diterima sebagai hadiah, dia sedih karena jam itu tidak dapat menyatakan pukul berapa sekarang, pukul berapa, karena jam itu sudah tidak ada bateri, perlu ganti bateri lah. Jadi saudara, kalau kita katakan kita sudah menjadi orang Kristen, apakah Tuhan boleh pakai kita? Apakah kita berfungsi dalam pelayanan, dalam pekerjaan Tuhan? Karena pekerjaan Tuhan ini bukan hanya di gereja, saudara. Pekerjaan Tuhan ini di seluruh merata tempat. Sekarang kamu bekerja dengan kerjaan, nanti kamu pergi ke tempat kamu bekerja, kamu harus menjadi wakil Tuhan di tempat kamu bekerja. Amin. Itu artinya dapat berfungsi bagi Tuhan. Dan waktu kamu di mana-mana, kamu boleh berfungsi memuliakan nama Tuhan. Itu persembahan hidup. Sebenarnya banyak sekali penjelasan tentang persembahan yang hidup. Yang pertama itu adalah dapat dipakai Tuhan dan dapat mempunyai sesuatu. Tidak ada yang tak kecuali. Nomor 2, tidak ada yang kecuali. Semuanya, pikiran kita, hati kita, langkah-langkah kita, planning kita. Kadang-kadang kalau kamu buat perencanaan gagal baru cari Tuhan, itu salah, saudara. Waktu gagal baru cari Tuhan, itu salah. Sebelum buat perencanaan kamu itu harus cari Tuhan. Itu persembahan yang hidup. Amin. Jadi kita sekarang banyak buat kebun sana sini. Sebelum buat kebun harus berdoa, Tuhan, saya mau buat begini, tolong saya. Lebih-lebihnya kamu yang muda-mudi, dengar muda-mudi, sebelum kamu mencari jodohmu harus berdoa, Tuhan saya mau begini. Jangan gagal baru cari Tuhan, saudara. Dengar baik. Gagal baru cari Tuhan itu kadang-kadang manusia. Itu bukan yang baik. Kalau kita mau mempersembahkan hidup kita, selain daripada hati, pikiran kita, perancangan kita pun kita nyatakan kepada Tuhan. Amin. Perancangan kita. Jadi begitu juga Bapak dan Ibu lah ada perancangan kita. Tahun ini saya mau begini, saya mau rancang begini. Sebelum kita lakukan itu, bahwa sungguh-sungguh dalam doa, sungguh-sungguh berdoa untuk itu, saudara. Itu mempersembahkan kita. Tidak ada yang disembunyikan di hadapan Tuhan, itu persembahan hidup. Itu 2 perkara yang penting. Yang pertama itu semuanya kita nyatakan, kita undang Tuhan berkarya dalam hidup kita, itu persembahan hidup. Yang kedua itu berfungsi, dapat dipakai Tuhan. Kadang-kadang kalau sudah tidak dapat jalan lagi baru mau melayani Tuhan. Ada dapat Tuhan pakai, kalau tidak dapat berjalan lagi. Oh, kita sehat inilah kita mau melayani Tuhan. Amin. Perlu berfungsi. Kadang-kadang tidak ada cara lain, baru kita cari Tuhan, salah, saudara. Sebelum ada sesuatu yang jangan terjadi, kita sudah persembahkan itu persembahan itu. 2, saya katakanlah dapat seluruhnya, seluruh kehidupan kita. Yang kedua, dapat berfungsi bagi Tuhan. Sebenarnya banyak lagi apa artinya mempersembahkan persembahan yang hidup itu. Yang kedua, kita harus menjadi pribadi yang mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus, tidak menduakan hati. Kalau kita melihat dalam kehidupan Cornelius, dia mengutus malaikatnya menyatakan doamu, pelayanan persembahanmu masuk dalam hadirat Allah. Tuhan terima semua yang dia lakukan. Kenapa dia terima? Kenapa Tuhan terima apa yang dilakukan oleh Cornelius? Karena dia lakukan itu dengan hati yang ikhlas, tulus, tidak ada yang pura-pura, kudus. Dia mempersembahkan segalanya dengan persembahan yang kudus. Jadi ini yang kita terus belajar. Saya pun belajar nih, saudara. Saya belajar. Kalau saya menyanyi, menyembah Tuhan, nyanyi betul-betul. Kalau saya berdoa betul-betul. Kalau melayani betul-betul. Jangan
Jangan hanya waktu kita suka saja. Kita harus lakukan itu dengan kesungguhan, nanti kita itu persembahan yang kudus. Kalau kita memberi persembahan, kita dengar kata timbalan benda hari Minggu lalu, jangan beri yang koyak. Kalau ada anak kita itu, kita harus tegur ya, jangan beri yang kurang kepada Tuhan. Timbalan benda hari sudah umumkan minggu lalu. Kalau kita beri yang terbaik, seperti yang diajarkan di sekolah Injil dulu, saya beritahu minggu lalu, sebelum masuk gereja, dari rumah kita sudah berdoa, Tuhan saya mau beri yang ini, kita susun baik. Inilah persembahan saya hari ini Tuhan, sedia dari rumah, amin, sedia dari rumah. Baru kita cek sebelah kanan, sebelah kiri. Ada di Barat dulu saya melihat majelis gereja hitung uang itu. Ada nomor telepon di separuh uang itu dipersembahkan pada Tuhan. Itu tidak yang kudus, sudah. Itu alang-alang. Ada job yang lain. Kalau bawa itu pergi Cina, mana Cina mau terima uang yang ada nomor telepon. Mana Cina mau ambil yang koyak, saudara. Kalau Cina saja yang tidak mau terima, apalagi yang satu yang di atas itu, saudara. Coba kamu bawa uang koyak pergi beli. Kalau Cina tahu ataupun kalau orang yang pekedai tahu, memang dia tidak mau terima. Kalau manusia saja tidak mau terima yang kurang itu, apalagi Bapa di surga. Amin. Begitu penilaian kita. Demikian juga dalam hal-hal yang lain semua. Kita belajar kalau menyembah Tuhan, menyembah. Walaupun seorang kita tidak sebaik orang lain, tapi kita dengan hati yang betul-betul lakukan. Yang ketiga, mempersembahkan satu persembahan yang berkenan kepada Allah. Dua adik-beradik telah memberi persembahan yang diharapkan Tuhan. Habil adik Kain, dia memberi dengan hati yang tulus, dengan iman dan kasih. Tetapi Kain juga dia beri juga. Tetapi Tuhan lihat hati Kain itu penuh dengan hal-hal yang tidak berkenan di depan Tuhan. Tuhan tidak terima. Firman Tuhan katakan dalam Kejadian itu, hatimu begitu panas, hatimu tidak baik di hadapan Tuhan, kata Tuhan kepada Kain. Ini yang kita jaga, saudara, hati kita. Dalam Al-Quran katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati kita harus kita jaga. Kadang-kadang kita punya hati perlu dicek di hadapan Tuhan. Bagaimana hati kita setiap hari. Itu persembahan yang berkenan. Jadi dalam beberapa tahun ini ada program kita. Kadang-kadang Dina semuanya. Jadi kita juga kadang-kadang mau pergi dan tidak pergi, tapi kita pernah punya penasihat dan nasihat kita. Kita buat itu dengan hati yang tidak berbelah bagi, yang setuju semua, sokong semua. Karena ada pemimpin kita yang suruh kita sokong. Kita buat dengan sebulat hati. Jangan alang-alang, itu yang berkenan. Pelayanan Tuhan juga tidak lama kita akan buat jualan amal, anjuran pelayanan lelaki. Kita akan belajarlah pakai pelayanan lelaki. Karena 20 hari bulan nanti pelayanan lelaki akan diresmikan. Penyelaras dia pun akan ada di pusat. Yang dulu berapa tahun yang dulu tuh wakil wanita ada, wakil kanak-kanak ada, wakil muda-mudi ada di pusat sana. Lelaki belum ada. Dan tidak lama 20 hari bulan ini akan diresmikan pelayanan lelaki seluruh BNFRA, bukan di miliknya, seluruh BNFRA. Dan kita harus sokong sepenuh hati kita, jangan kita banyak alasan, karena itu sudah dipersetujui oleh pihak-pihak tertentu. Memang tidak sempurna juga program-program seperti itu, tapi kita sokonglah. Tanpa ada banyak dalam alasan kita harus sokong. Itu artinya kita sepakat
supaya kita berkenan di depan Tuhan. Apa saja pelayanan yang ada dan program yang ada. Dan program kita juga jualan itu kita harus sama-sama bekerja sama. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, kata orang. Apalagi pelayanan Tuhan, kerja Tuhan dalam gereja kita. Jadi penetua Billy adalah pengurusi. Kita sokong dia dengan sepenuh hati supaya kita diperkenankan. Karena semuanya itu adalah untuk menyokong pelayanan Tuhan dalam gereja kita. Yang kedua, bagaimana kita mempunyai dasar yang menyenangkan hati Tuhan, tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pemurnian budimu, sehingga kamu dapat membezakan mana kehendak Allah yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ada 4 perkara di sana. Jangan kita menjadi serupa dunia ini. Ada seorang dalam grup WhatsApp kami, saya tidak perlu nyatakan, tapi sebelah sana tidak dalam gereja kita. Dia katakan, walaupun saya tidak pergi gereja, tapi saya rajin lihat YouTube, saya rajin baca Alkitab di rumah saja, kata dia. Nilai orang. Dan saya tanya-tanya yang berdekatan dengan dia, betul juga dia memang tidak daftar mana-mana gereja. Tetapi dia katakan dia rajin lihat YouTube, dia rajin baca Alkitab di rumah. Betul ke tidak dibaca Alkitab itu kan kita kurang tahu. Tapi dia selalu share YouTube. Siapa pun boleh share YouTube. Budak-budak pun boleh share YouTube kan. Tetapi dia tidak tahu apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin dia ikut rentak yang di luar Tuhan itu. Dan banyak dolar dalih dia lah. Kenapa dia tidak daftar gereja? Kenapa dia tidak pergi gereja? Saya ini lebih baik daripada orang yang masuk gereja. Jadi dia selalu mempersalahkan orang lain. Itu salah. Tidak baik kita mempersalahkan orang lain. Kadang-kadang itu juga corak dunia. Kita tidak mau seperti apa yang dunia selalu sembang dalam kehidupan mereka. Ada satu kawan saya, ini saya perlu nyatakanlah, saya sudah tahu itu berapa tahun yang lalu. Deacon Billy sudah beli gitar daripada dia penetua Billy. Sebab saya ini rapat dengan orang itu, dia melayani Tuhan di Kedah dan juga di gereja yang sana. Dia kata kepada saya, ada satu kumpulan di Sarawak, di Sarawak. Saya tidak perlu sebutkan nama gereja itu. Tapi yang sedihnya itu adalah dari gereja kita. Tapi di Sarawak bukan gereja di Miri, di Sarawak tadi ya. Saya tidak perlu sebutkan. Gereja, saya katakan gereja kita itu karena dia sama dengan kita, BM, SIP di Sarawak. Mereka pesan ukulele dari saya, harganya Rp5.000. Dia tunjukkan resitnya dengan saya, itu saya percaya. Karena dia hamba Tuhan sudah lama, lebih lama daripada saya. Dia tunjuk, tapi jangan beritahu orang. Saya mau nyatakan ini supaya jangan kita ulangi kesilapan seperti itu. Dan waktu saya meminta harganya, ketuanya itu memang berusaha mencari siapa yang belum bayar, sila bayar sekali. Tapi lama sudah, kata dia. Sampai hari ini, kata dia, tahun yang lalu lah, belum dibayar. Rp5.000. Ini seakan-akannya sama dengan dunia. Kalau kita sudah pesan sesuatu, kita harus bayar. Apatah lagi kalau itu adalah anggota gereja. Di mana kan kamu pakai ukulele itu menyembah Tuhan, kamu menyembah siapa? Saya kurang tahu. Tetapi kalau kita gunakan itu untuk menyembah Tuhan, saya tidak percaya Tuhan akan senang. Karena ukulele itu belum bayar, belum bayar. Saya terus dari berbuat. Ini tidak baik. Pengalaman ini saya ceritakan untuk kita supaya kita uji diri kita. Jangan kita sama dengan cara dunia.
Jadi kita perlu bebaskan diri kita daripada apa yang biasa dunia lakukan. Mungkin dalam hati mereka itu tidak ada serba salah, saya pun kurang tahu lah. Tapi bagi kita yang selalu ditegur oleh Roh Kudus ini, ada serba salah dalam hati kita, karena Roh Kudus selalu tegur kita, tegur. Ini biasanya orang Kristen, Roh Kudus selalu tegur kita dengan firman-Nya. Kalau ada sesuatu yang tidak baik, yang belum selesai, saya rasa kita tidak tenang, saudara. Tetapi saya kurang tahu kenapa mereka tenang sampai hari ini. Kurang tahu. Tapi biasanya kalau kita benar-benar berserah percaya pada Tuhan, Roh Kudus selalu tegur kita, selalu ingatkan kita. Apa yang perlu selesaikan dengan baik, amin. Selesaikan dengan baik. Sepertinya kita suami istri, saya terus terang saja, kadang-kadang pesta-pestaan pun ada juga les. Bukan kita bukan kita yang sudah naik surga, bukan kita berada di surga. Ada masanya kita selisih paham. Kalau belum selesai, tidak dapat tidur. Tidak dapat tidur. Itu sebabnya kita belajar firman Tuhan, bagaimana menyelesaikan masalah kalau ada masalah. Baik itu di antara suami istri, anak beranak, ataupun adik beradik, anak dengan ibu bapak. Kalau belum selesai, kita yang selalu dipimpin oleh Roh Kudus ini, memang dia akan tegur kita. Sampai dia selesai, baru kita tenang. Amin. Baru kita tenang. Janganlah kita menjadi serupa dunia. Kita harus berserah. Aku berserah. Apabila kita benar-benar berserah, Roh Kudus akan tegur kita kalau kita sama dengan dunia. Tidak boleh kita sama dengan dunia, saudara. Tidak boleh. Yang kedua, ada perubahan. Saulus dia adalah orang yang pernah setuju dengan pembunuhan. Dia menganiaya orang Kristen juga. Itu hidupnya di luar Kristus. Namanya pun Saulus. Tetapi apabila dia dengar suara, akulah yang engkau aniaya, dia berubah. Dari pembunuh menjadi rasul. Ini yang perlu ada dalam kehidupan kita. Ada tanda-tanda perubahan. Memang dulunya memang kita tidak kenal Tuhan. Memang kita mulai kenal Tuhan. Tapi jangan kita hanya basic saja. Jangan hanya asas kita berhenti. Kita harus semakin dewasa dalam Tuhan. Baru ada tanda-tanda. Saya sekali lagi katakan, waktu saya pergi sekolah Injil, saya pernah katakan berkali-kali, saya tidak percaya. Saya betul-betul tidak percaya, Tuhan kenapa saya perlu menjadi pastor. Sedangkan saya tidak pernah berdiri di hadapan orang ramai, pemalu dan tidak ada pengalaman. Tahun pertama itu merupakan pergumulan yang berat di sekolah Injil. Saya kurang percaya, kenapa saya menjadi pastor. Itulah saya ceritakan sampai balik waktu di Walk Express lama dulu. Memang sudah mau balik, tapi pengetuaan sudah turun. Hei, mana kamu pergi ke dia? Sebenarnya saya mau bawa barang saya besok Express lagi, mau pulang kampung. Sebab saya tidak percaya, saya mau pergi sekolah Injil. Tuhan pakai pengetua kami, kamu suntur, dia panggil saya. Dia panggil. Sebenarnya saya mau balik, masuk barang dalam Express mau pulang. Saya tidak percaya mau jadi pastor. Tapi dia panggil, mari kita bawa barang kamu. Karena barang sudah pergi, itulah sampai hari ini kita mulai itu. Ada pembaruan dari tidak ada menjadi ada hari ini, saudara. Apabila kita benar-benar berserah pada Tuhan, Tuhan memenuhi kita dengan keperluan-keperluan yang kita perlukan sebagai orang Kristen. Tidak semestinya kami pastornya, kita semua anggota kerja, majelis kerja, EJK pelayanan, semua kita akan terus dipenuhi. Sehingga nampaklah ada perubahan yang benar-benar bahwa kita mencintai Tuhan, kita mengasihi Tuhan. Dulu kita tidak suka menyanyi seperti saya malu memuji Tuhan. Nyanyian dunia pun dulu saya malu. Walaupun saya pandai main musik, tapi mau menyanyi itu malu sebelum jadi Kristen. Tetapi apabila Tuhan hadir dalam hidup, ada perubahan, ada pembentukan. Sampai kita pulang, Tuhan tetap membentuk kita. Jangan berhenti. Tidak boleh berhenti karena Tuhan terus membentuk kita, mengisi kita, memenuhi kita dengan pembaruan dulu.
Jadi jangan kita menjadi Saulus lagi, kita harus terus menjadi Paulus yang dilengkapi Tuhan, yang dipakai Tuhan. Amin. Kita boleh dipakai Tuhan semua kita. Anggota gereja, majelis gereja, semua kita, tidak ada yang terkecuali. Asalkan kita terus menjadi Paulus, dibentuk dan dipakai Tuhan. Yang ketiga, sehingga kamu dapat membezakan manakah kehendak Allah, kehendak Tuhan. Waktu Yunus, memang dia tahu Tuhan akan murah hati kepada orang Niniwe. Itulah dia lari, tidak mau pergi untuk memberitakan firman ke kota Niniwe. Dia tahu kalau saya pergi nanti memang mereka akan berubah dalam hati dia. Memang saya tahu Tuhan mau membuat mereka berubah. Dia berusaha lari. Dia mau berusaha tidak menggenapi apa yang Tuhan rencanakan. Tetapi dalam kapal itu gelombang besar, dan mereka yang dalam kapal pun heran. Dan dia sudah sadar, sayalah yang menjadikan ombak ini, buang saya ke laut. Akhirnya dia pergi ke kota Niniwe. Di kota Niniwe barulah dia dapat melakukan apa yang direncanakan oleh Tuhan. Saudara, Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih, kita harus kenal apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Apa yang kita perlu lakukan sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai anak, dan apa yang kita lakukan di tempat kerja dan sebagainya. Itu sebabnya kita tidak boleh lupa baca firman. Karena dari firman Roh Kudus, sekali lagi, Roh Kudus akan mengajar kita apa yang perlu kita lakukan. Karena firman dan Roh Kudus itu tidak terpisahkan, saudara. Ini berita baik untuk kita semua. Apabila kita rajin baca firman Tuhan dan berusaha mau melakukannya, percayalah Roh Tuhan akan terus menyertai dan memimpin kita, sehingga kita mengenal apa yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita. Kita perlu mengenal kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin selama ini ada yang menyimpan kebencian, kemarahan dan sebagainya. Buka hati kepada Tuhan, supaya Tuhan boleh memampu kita bebas daripada agenda-agenda duniawi itu. Karena Tuhan mau kita hidup dalam sukacita, damai, dan kebenaran, kekudusan sesamanya kita, saudara, sesamanya kita. Tuhan tidak mau kita menjadi orang yang diperbudakkan oleh dunia ini, oleh dosa dan kejahatan. Tuhan tidak mau, itu kehendak Tuhan. Tuhan tidak mau kita dibelenggu, diikat oleh mana-mana perbudakan. Perbudakan ini kadang-kadang dalam hati kita. Dalam hati kita itu terus menyimpan rasa tidak senang dengan yang satu. Dalam hati kita, mungkin dalam hati kita masih menyimpan karena dia bersaing dengan saya harus berusaha menjatuhkan dia. Dalam hati kita, jangan, saudara, itu bukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan bukan mau menjatuhkan sesamanya kita, amin. Tuhan mau kita saling membangun, saling melengkapi, saling mengasihi, saling mendoakan satu dengan lain. Itu kehendak Tuhan. Tanah hati kita lang jam jiak deh, alam sayu deh, usianan kehendak Tuhan. Yang dikehendaki Tuhan itu adalah yang baik, yang kudus, yang adil, yang menyenangkan semua kita. Itu Tuhan katakan, utamakan Tuhan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dan kedua dia katakan, kasihilah sesamanya, kita manusia. Dia mau kita kasihi. Dia bukan mau kita menjatuhkan. Dia tidak mau kita membiarkan yang lain itu susah oleh karena kita. Dari sana kita tahu mana yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau adalah seperti yang dalam Alkitab. Kita cek Alkitab, apa yang dikatakan Alkitab. Kalau memberi, apa yang dikatakan oleh kitab, dasar-dasar memberi. Kalau menyembah Tuhan, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah menyatakan kehendak Tuhan. Jadi semuanya dijelaskan sehingga kita dapat mengenal yang dikehendaki oleh Tuhan. Yang terakhir pada hari ini, apa yang baik dan yang
sempurna, yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna di hadapan Tuhan. Waktu di bait Allah, di rumah Tuhan seperti ini, ada orang mempersembahkan sesuatu persembahan kepada Tuhan. Yesus melihat semua mereka, dari yang terdahulu sampai yang kemudian, dan termasuklah janda itu. Ada penjelasan dalam Alkitab. Dia melihat semua, tapi janda itu belum pergi. Janda itu tidak tahu bahwa Yesus melihat, tetapi dia memberi juga. Kenapa Yesus memuji dia? Karena dia memberi dengan iman, dengan kasih, bukan terpaksa, walaupun itu semuanya yang ada pada dia. Ini yang kita perlu pelajari, supaya kita dapat melakukan yang baik, yang berkenan dan sempurna bagi Tuhan. Kita harus pastikan, walaupun manusia tidak tahu, kita harus ingat Tuhan selalu melihat kita. Tuhan selalu melihat kita, supaya kita bertindak hati-hati, supaya kita bertindak bukan untuk kepentingan pribadi kita, tetapi kita bertindak untuk menyenangkan Tuhan, memuliakan Dia. Itu poin yang kita belajar, bagaimana kita boleh menjadi melakukan sesuatu yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Setiap kali kita harus ingat bahwa Dia menilai kita, melihat kita. Jadi apabila kita mempunyai pegangan prinsip seperti itu, saya percaya kita akan selalu ingat firman, kita akan selalu ingat untuk menyenangkan Tuhan, sehingga kehidupan kita itu menjadi pelaburan yang menyenangkan Tuhan. Tuhan mengharapkan kita supaya kita mempunyai ibadah yang kita belajar seperti ini, mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan mengenangkan Tuhan, dan tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Ingat, jangan menjadi serupa apa agenda dan juga yang dikatakan oleh dunia. Jangan pakai, kita harus pakai apa yang disabdakan dalam firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, setiap hari, bahkan setiap kami membaca firman-Mu, Engkau mengajar kami. Itulah sebabnya hari ini Tuhan, Hamba-Mu membawa kami belajar dasar pelaburan, karena pelaburan ini adalah seluruh kehidupan kami yang menyenangkan hati-Mu. Tuhan, kami berusaha menyenangkan hati-Mu, karena Engkau adalah Tuhan yang sudah menyelamatkan kami, yang begitu baik dalam kehidupan kami. Tolong kami semua Tuhan, supaya kami menjadi hamba-Mu, menjadi anak-Mu, menjadi gereja-Mu yang sungguh-sungguh mempersembahkan hidup ini sebagai persembahan yang hidup, kudus, berkenan kepada Tuhan, dan tidak akan menjadi serupa dengan dunia ini. Tolong kami semua Bapa, Roh Kudus-Mu dan terang firman-Mu menolong kami semua. Pimpin kami, terangkan kebenaran firman-Mu ini Tuhan dalam hati dan kehidupan kami, agar kami terus melangkah sesuai dengan sabda-Mu. Roh Kudus-Mu selalu menegur kami, Roh Kudus-Mu selalu membangun kami, Roh Kudus-Mu selalu mengingat kami, Roh Kudus-Mu selalu menolong kami dalam apapun. Itu kebanggaan kami. Kami bersyukur karena Roh Kudus-Mu dan terang firman-Mu adalah penolong yang setia bersama dengan kami. Berkati kami semua, keluarga kami, perjalanan hidup kami, Tuhan pimpin semuanya. Terima kasih. Dalam dan di atas nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Jadi kita memberi masa kepada hamba-Nya untuk memberi info gereja dan juga doa untuk Tuhan berkati.